Sri membuka mulut, hendak mengingatkan, mungkin menolak. Tapi yang keluar justru helaan napas, panjang, rapuh, dan penuh pergolakan batin. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah jendela dapur, menyorot pada lantai keramik yang bersih dan aroma kopi hitam yang baru diseduh. Dapur itu, jantung kecil rumah sederhana di pinggiran kota, selalu menjadi tempat pertama yang dihuni oleh Sri, perempuan tua yang masih tegap meski usianya telah melewati kepala 6. Sri adalah ibu dari 3 anak, namun hanya satu yang masih tinggal bersamanya. Anak bungsunya, Rina, bersama suaminya, Arman. Mereka baru 2 tahun menikah, dan seperti banyak pasangan muda lainnya, tinggal sementara di rumah orang tua karena belum mampu membeli rumah sendiri. Arman, pria berusia 32 tahun, sopan dan tenang, bekerja sebagai teknisi jaringan di sebuah perusahaan swasta. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi kehadirannya selalu terasa. Seorang menantu yang dianggap beruntung oleh Sri karena tidak neko-neko dan rajin membantu. Sejak menikah, Rina sering pulang larut karena pekerjaannya di butik. Ia mempercayakan banyak hal kepada ibunya, termasuk memasak dan menjaga suaminya, sesuatu yang Sri terima dengan senang hati. Ia merasa dibutuhkan kembali, berguna, dan hidup. Di dapur itu, pertemuan pagi antara Sri dan Arman sudah menjadi kebiasaan. Ia akan membuatkan sarapan, sementara Arman duduk di kursi kayu dekat meja makan, membaca berita dari ponselnya atau sekedar mengobrol ringan. Namun, seiring waktu, percakapan mereka mulai merayap ke arah yang lebih pribadi. Tentang masa muda, tentang rasa kesepian, tentang hal-hal yang tidak seharusnya dibagi antara mertua dan menantu. Hari itu, untuk pertama kalinya, Arman memuji wangi masakan Sri bukan seperti menantu memuji ibu mertua, tapi seperti pria yang sedang jatuh cinta, lembut, tulus, dan penuh rasa bersalah yang tersembunyi rapi di balik senyum. Sri hanya tersenyum tipis sambil membalik tempe goreng di wajan. Tapi hatinya, yang sudah lama dingin sejak suaminya meninggal 7 tahun lalu, terasa hangat lagi. Dan sejak pagi itu, dapur bukan lagi sekedar tempat memasak. Ia menjadi ruang rahasia, tempat awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimulai. Hujan turun sejak sore, mengguyur atap seng dengan suara yang tak henti, menyelimuti rumah kecil itu dalam udara yang lembab dan dingin. Rina belum pulang. Seperti biasa, lembur di butik karena persiapan peluncuran koleksi baru. Di dapur, uap dari rebusan sup ayam mengepul tinggi, menyelimuti ruangan dengan aroma rempah yang menghangatkan. Sri, dengan daster dan apron lusuh, berdiri di depan kompor. Suaranya bersenandung pelan lagu lama, lagu yang mungkin tak lagi dikenal anak-anak muda. Arman baru saja pulang kerja. Celana panjangnya basah sampai betis karena menerjang genangan, jaketnya meneteskan air. Ia mengganti baju, lalu masuk ke dapur, rambutnya masih basah, matanya lelah, tapi senyum kecil tetap ia bawa. Nek, wangi banget. Sup ayamnya. Sri menoleh sambil tersenyum. Iya, kasihan kamu kehujanan. Duduk dulu, nanti kubuatkan teh hangat. Ia membalik badan, meraih gelas, sementara Arman duduk di kursi kecil, tepat di belakangnya. Ketika Sri memutar badan kembali, tanpa sengaja tubuh mereka bersentuhan. Hanya sebentar, lengan menyentuh dada, tapi cukup untuk membuat keduanya diam beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Maaf, kata mereka hampir bersamaan. Lalu tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan.
Sri menyerahkan teh ke tangan Arman. Tapi Arman, alih-alih langsung menerima, membiarkan tangannya menyentuh tangan Sri lebih lama. Lama sekali. Nenek, Katanya pelan, suara nyaris tak terdengar karena hujan. kamu terlihat cantik saat masak. Ucapan itu membuat dada Sri berdebar. Ia mengalihkan pandangan, berusaha tertawa. Ah, kamu ini, sudah tua begini masih dibilang cantik, Tua itu di angka, bisik Arman. tapi rasanya, aku nyaman di dekat kamu. Bahkan lebih dari yang seharusnya. Sepi. Hanya hujan yang berbicara. Mata mereka bertemu, sejenak, lalu lepas. Tapi tubuh mereka tetap berdiri dekat. Terlalu dekat. Sri membuka mulut, hendak mengingatkan, mungkin menolak. Tapi yang keluar justru helaan napas. Panjang, rapuh, dan penuh pergolakan batin. Jangan begini Arman. Katanya nyaris tak terdengar. Arman tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menyentuh pipi keriput Sri dengan lembut, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh dan suci, tapi sekaligus menggoda. Dan di antara uap panas dapur, aroma rempah, dan hujan yang menutup dunia luar, dua hati yang kesepian terjebak dalam ruang kecil yang terlalu sunyi untuk menyangkal.